Bonikal yang terus-terusan meraih kemenangan tidak menghentikan niatnya untuk melawan Khamzat Chimaev. Dan sementara juara kelas berat ringan saat ini Jamal Hill telah mengosongkan gelarnya akibat cedera parah yang menimpanya. Akan tetapi ada masih menjadi pertanyaan, siapakah yang selanjutnya untuk tembakan gelar di divisi tersebut? Dan saatnya kita bersiap-siap untuk menyaksikan dari segala informasi terupdate seputar UFC hari ini. Bukan rahasia lagi bahwa kelas seberat 155 pon ini kaya akan bakat yang ada di landscape MMA global. Petarung seperti Tsarukyan yang berusia 26 tahun telah terbukti menjadi gelombang andalan berikutnya, menunggu kesempatan mereka untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya. Pertarungan terakhir Tsarukyan adalah pertarungan yang mengejutkan dengan menghadapi Joaquim Silva dari Brasil yang tidak memiliki peringkat, dan pertarungan itu pun dengan tegas mendukung Tsarukyan yang akhirnya menyelesaikan lawannya dengan serangan ground and pound di ronde ketiga. Sebelum mengalahkan Silva, Tsarukyan telah menyerukan bahwa untuk yang selanjutnya dia ingin melawan Beneil Dariush dan berharap untuk memperpanjang rekor kemenangannya. Dari petarung Almeria itu pun menargetkan di akhir tahun ini untuk memberikan apa yang telah dilakukan Charles Oliveira buat calon lawannya itu. Mereka sedang mengerjakannya. Aku tidak punya informasi pasti, namun dia ingin bertarung di akhir tahun ini. Dan aku juga ingin bertarung yang kemudian cuma melihat bahwa aku dan Dariush bisa bertarung. Dan itu akan terjadi, katanya seperti yang dikutip dari MMA Fighting. Dariush akan berusaha untuk pulih dan kembali ke kolom kemenangan setelah UFC 289 bulan lalu, dan penantang itu menderita kekalahan TKO di ronde pertama dari mantan juara Charles Oliveira, yang sekaligus menunda harapan tembakan gelarnya. Sementara pertarungan impian utama Tsarukyan selama beberapa bulan terakhir adalah Michael Chandler. Sayangnya Chandler terikat dengan potensi bentrokannya dengan Conor McGregor dan mungkin tidak akan pernah tertarik pada Tsarukyan. Juara kelas berat ringan UFC yang baru saja 6 bulan memangku jabatan sebagai kepala gerbong di divisinya, kemungkinan akan segera melepaskan sabuk yang telah diumumkannya di saluran YouTube-nya. Dan ini bukan diakibatkan dari kekalahan atau hal urusan hukum, melainkan sesuatu yang menyebabkan tendon Achilles-nya pecah, yaitu gabungan dari 3 otot besarnya yang berada di betis untuk mengangkat tumit kakinya ke atas. Dalam videonya itu, Hill mengatakan bahwa dia akan keluar sementara sebagai seorang juara. Jika aku punya pilihan, apakah aku akan melepaskan sabuk itu? Tidak, aku tidak akan mau. Kita harus konsisten, dan aku paham ini urusannya. Pertunjukan harus dilanjutkan. Aku tidak akan terkecualikan dari hal itu, aku akan melakukan hal yang sama, dan saat ini hal terbesar adalah fokus pada pemulihanku untuk kembali 100%. Aku sudah tahu bahwa aku adalah juara sejati. Aku hanya tidak sabar untuk membuktikan semua itu, katanya dengan menjelaskan alasan dari masa istirahatnya sebagai juara divisi kelas berat ringan UFC. Ini adalah momen yang ketiga kalinya di divisi kelas berat ringan UFC dalam 3 tahun terakhir, di mana juara kelas berat ringannya melepaskan gelar. Sebelum Yuri Prochazka dan Jamal Hill, raja sebelum mereka Jon Jones juga pernah melakukan hal yang sama, dengan mengosongkan sabuknya pada bulan Agustus 2020 dengan rencana naik ke kelas berat. Dan sekarang memang terbukti The Bones adalah juaranya. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menggantikan lawan Yuri Prochazka dengan Jamal Hill yang telah mengosongkan gelarnya? Ada 3 petarung yang berpotensi untuk saat ini, antara Jan Blachowicz, Magomed Ankalaev, atau malah Alex Pereira. Diharapkan untuk membukukan gelar perdananya di bawah spanduk UFC, dan kemungkinan itu paling cepat digelar pada bulan September di UFC 293 di Australia. Penantang kelas menengah yang naik daun setelah mengalahkan Robert Whittaker dinilai mampu mengalahkan sang juara Israel Adesanya. Petarung yang telah mengalahkan Derek Brunson dan Darren Till ini dianggap dari kekuatan yang dimiliki tubuhnya mampu memberikan intimidasi kepada Izzy di saat pertarungan gelar mereka dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Aku mungkin harus melakukan prediksi pertarungannya sekarang.
Aku sudah berlatih dengan Risus, dan aku menyukainya. Dia berlatih denganku di Florida, dan aku pikir dia mengejutkan banyak orang dengan cara dia menyelesaikan Robert Whittaker. Dia bahkan mengatakannya sendiri dalam konferensi pers untuk melihat pertarungan Izzy dengan Whittaker, dan bandingkan bagaimana dia mengalahkan Whittaker. Risus memiliki tugas yang sangat berat di depannya, namun dia membuktikan kepada kita semua bahwa dia adalah pria yang pantas berada di tempatnya sekarang. Izzy memang memiliki banyak senjata dan pengalaman dalam pertarungan kejuaraan, serta mentalitas sebagai juara. Namun menurutku Risus kembali akan mampu mencuri perhatian dunia dengan tubuh dan bakatnya itu adalah kemungkinan besar. Kata Michael Chandler memprediksi dari pertarungan perebutan gelar Risus melawan Adesanya di saluran YouTube-nya. Bukannya Francis Ngannou tapi Sergey Pavlovich yang dinilai mampu menghabisi pesaing di ring tinju. Klaim ini dikemukakan oleh seorang mantan juara divisi UFC Michael Bisping yang mengatakan jika Pavlovich saat ini beralih ke ring tinju, maka dia mampu membuat lawan-lawannya tertidur. Satu sentuhan saja sudah cukup bagi orang ini untuk membuat lawannya tertidur. Yakinlah jika dia pindah sekarang, aku menjamin dia akan melumpuhkan banyak lawannya. Dia sangat disiplin, masih muda, dan kekuatannya tak tertandingi, kata Bisping di saluran YouTube-nya. Dan faktanya tidak hanya di ring tinju. Pesaing divisi kelas berat itu pun telah menjadi pembicaraan sebagai juara kelas berat UFC di masa depan yang akan menggantikan Jon Jones. Dan masih terbayang dari pertarungan terakhirnya yang berlangsung pada bulan April lalu di Las Vegas, ketika Pavlovich bertemu dengan Coach Blades dan menyelesaikannya di ronde pertama setelah pada Desember tahun sebelumnya, Pavlovich juga menghabisi Tai Tuivasa juga di ronde pertama. Meskipun mereka mungkin berasal dari latar belakang yang berlawanan, namun Nickel dan Chimaev memiliki banyak kesamaan sebagai grappler yang tak terkalahkan dan saling mengintimidasi lawan yang diperkirakan akan naik ke titik tertinggi dalam olahraga ini. Dan dari sebuah pertarungan di masa depan di antara mereka, itu pasti bukanlah sebuah kesalahan dan sangat berpotensi sekali. Faktanya semenjak Nickel masuk ke UFC setelah 2 pertarungannya di WCS, potensi itu telah dibahas meskipun dinilai itu masih terlalu dini untuk membangun harapan seperti itu. Dan melanjutkan dari potensi mereka itu, baru-baru ini Bo Nickel muncul di The MMA Hour dengan membicarakan tentang potensi pertarungannya dengan Khamzat Chimaev, sesuatu yang telah diinginkannya beberapa waktu yang lalu. Dan hingga kini harapannya itu tidak berubah dengan tetap menginginkan pertarungan itu sebagai misi spektakulernya dari pertarungan mereka. Biar bagaimanapun juga, meski beberapa orang mengatakan pertarungan kedua pegulat ini belum terencana dalam waktu dekat, namun bisa dipastikan jika Khamzat Chimaev versus Bo Nickel adalah sebuah pertarungan yang sepantasnya untuk diuji di tengah oktagon. I think everybody wants to see me fight Khamzat. I want to fight Khamzat, but I think that we need to build more. He hasn't fought in a long time. You know, I'd like to see him maybe fight an 85er. I'll get a couple more fights in, and my goal with Khamzat has always been Allegiant Stadium, sell it out for the belt, and blow the roof off that place when I smash that guy. So, you know, I think it's going to take a little more to build my reputation and get to where I want to be, and, you know, for him to get to where he needs to be in order to make that fight what it deserves, right? To give it the atmosphere that it deserves. Terima kasih telah mengikuti beberapa informasi terupdate seputar UFC, dan nantikan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.